Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah, terutama yang disebabkan oleh kondisi geopolitik. Saya ingin ke Bang Rizal lagi. Bang Rizal, kalau Anda lihat yang sekarang dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia tentunya adalah mulai menggalang diplomasi yang lebih intensif untuk mempengaruhi Donald Trump supaya kemudian tidak memperkuat unilateralisme. Anda lihat Bang Rizal itu akan efektif atau memang ya percuma saja? Bagaimana Bang? Ya pasti nggak akan percuma kalau diplomasi ya. Kan sejauh masih bisa diomongin, kan lebih bagus daripada perang gitu. Tapi Iya, kalau soal memang sekarang dunia sedang berubah, geopolitiknya lagi bergeser. Setelah perang dingin barangkali ini tahap yang paling penting nih. Dan apa yang terjadi dengan hubungan Amerika dan Eropa, pilarnya ini sedang goyah gitu oleh tadi yang disebut dengan kemarin oleh soal tarif, tetapi kan iya. udah lewat. Sekarang oleh soal Greenland. Tapi yang jelas tidak akan terjadi invasi militer ke Greenland karena 70% bahkan Partai Republikan itu nggak setuju, ya. Dan kalau mau invasi, nggak ada juga yang bisa diinvasi, kan nggak akan ada perlawanan gitu. Jadi bukan Oke. invasi yang akan terjadi, tetapi barangkali sebuah bentuk kompromi ya. Ada barangkali Donald Trump cuma posturing ya, dia pengen memastikan bahwa NATO countries itu memang membayar biaya pertahanan masing-masing itu 5% dari GDP supaya bisa meningkatkan persenjataan mereka dalam berhadapan dengan potensi ancaman seperti Rusia dan Cina gitu kan Iya, kira-kira. iya. Tetapi ya kita lihat kalau soal Iran ya nggak ada lah, itu dari awal juga nggak pernah kan, bahwa kemarin disangkanya akan ada pertolongan kepada kaum demonstran yang sudah tidak ingin melanjutkan lagi kekuasaan teokrasi di Iran. Itu saya kira itu Oke. kan Ya. eh, tidak memungkinkan. Jadi bukan lagi gaya Irak invasi pendudukan, itu sudah in the past. Jadi Ya. kita lihat yang di Davos ini yang paling penting selain Greenland juga bagaimana inisiatif Trump dalam soal Board of Peace. Ini kan yang penting tuh yang akan jadi Bang Rizal. krusial, apakah akan ada Oke. lembaga baru yang dibuat untuk Ya. keamanan Bang Rizal, global. ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang diincar Trump itu sebenarnya adalah China atau Tiongkok karena baik Venezuela kemudian juga Greenland, Iran pun itu kan banyak menyuplai minyak terutama ya dua negara awal dan akhir kepada Tiongkok. Anda melihat itu Ya juga atau kalau seperti apa, Bang? Cina ya pastilah, ini kan ada rivalitas kan sekarang, apa namanya, adik kuasanya bukan lagi Rusia tetapi Cina sebagai pesaing Amerika. Jadi saya kira kalau dimensi itu masih selalu ada. Oke. Tapi kan kepentingannya bukan semata-mata minyak saya kira. Kalau cuma suplai minyak Venezuela, dengan gampang Cina mencari penggantinya. Dan juga Amerika tidak butuh minyak dari Iran. Amerika produksinya 13 juta barrel per day. Jadi Iya. dia sudah sufficient soal energinya ya dalam soal itu. Jadi bahwa angle Cina Rusia, teater Arktik itu, Greenland itu memang geopolitiknya penting karena menyangkut security di pintu masuk, orang bilang High North. Iya. Jadi ini Western Hemisphere di mana Amerika, benar apa salah, tapi dia berpikir bahwa Greenland ini di masa mendatang, terutama dengan semakin pemanasan bumi, Iya. jalurnya mulai kebuka gitu, Iya. dia menjadi lebih penting dari sebelumnya gitu. Sehingga agak sedikit ngotot kelihatan Trumpnya. Tapi Bill sih, rasanya sih akan ada kompromi yang cukup konstruktif. Karena kalau decoupling terjadi antara Amerika dan Eropa dalam soal security, maka totally we are facing a different world. Dunia yang baru yang pasti punya dampak ekonomi yang sangat penting. Bagaimana terjadinya, we'll see. Belum ada yang bisa meramalkan sampai sekarang. The market pun juga masih Oke. bingung tuh. Saya baca di Wall Street Journal, semua Ya. pelaku-pelaku besar di pasar itu masih melihat what is really happening. Mereka menunggu Davos tuh satu Ya. dua hari ini. Bang Rizal, beberapa Ya, hari yang lalu di media sosial X, eh, Presiden SBY, mantan Presiden SBY itu sampai menuliskan tweetnya
Dan beliau khawatir dengan ancaman Perang Dunia Ketiga. Itu dituliskan panjang lebar ya penjelasannya, cukup rasional. Kalau Anda melihat ada kemungkinan Perang Dunia Ketiga tidak itu atau bagaimana Bang Rizal? Ya, ini yang terjadi the second Cold War, bukan Perang Dunia Ketiga lah kalau kita mau lihat yang the immediate ya. Tetapi kalau yang kedua. Perang Dunia Ketiga jangka panjang, who knows. Tetapi kan selama ini tidak terjadi karena ada deterrence, masing-masing superpowernya punya nuklir. Jadi kalau Perang Dunia Ketiga hancur semua. Kalau Perang Dunia Kedua kan korbannya 50 juta. Perang Dunia Pertama 10 juta, jadi 5 kali lipat. Kalau Perang Dunia Ketiga 5 kali 50 juta kan 250 juta orang mati. Apa mungkin kita ke sana? Itu kan sulit dipercaya gitu. Semoga tidak ya, semoga tidak. Makasih Bang Rizal. Mas Tama, kalau di dalam negeri Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa rupiah ini memang sedang melemah tapi akan segera menguat karena ada inflow. Tadi Pak Peter, Pak Joshua sudah mengatakan ada dana asing yang masuk ke pasar modal. IHSG itu sebagian disumbangkan oleh masuknya dolar dari luar. Makanya kita melihat fenomena yang anomali juga, rupiah kena ke level terendah sepanjang umur Republik, tapi indeks harga saham gabungan kena ke level tertinggi sepanjang ada bursanya juga. Pemerintah melihat bahwa memang rupiah ini seperti yang diprediksi Menteri Keuangan tidak lama lagi akan kembali menguat, atau seperti apa prediksinya? Ya, jadi kalau tadi yang kami sampaikan ya, kalau kami melihat ini emang ada pola siklikal, ada pola siklus yang emang sebenarnya awal tahun gitu ya. Ya meskipun tadi ya mungkin salah satu juga bisa kita harus jaga ekspektasi masyarakat bahwa sebenarnya ini akan kembali lagi sesuai dengan yang diinginkan target oleh pemerintah. Tapi emang tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Peter maupun Pak Joshua ya, bahwa masyarakat juga jangan melihat ini seperti bahwa ini titik terendah gitu ya. Kan kalau kita mau bandingkan, saya setuju tadi, kita bandingkan waktu krisis 98 itu kan emang naiknya itu terdepresiasi itu sangat tinggi sekali ya. Melemahnya sangat cepat. Melemahnya sangat cepat sekali, sangat banyak. Terus juga baliknya juga sangat fluktuatifnya sangat tinggi sekali. Kalau sekarang kan emang tetap terjaga stabil di posisi itu. Jadi itu juga harapannya juga masyarakat tidak melihat ini bahwa suatu hal yang level terendah atau apapun itu ya, ini emang terjaga dan wajar saja dengan kondisi saat ini yang adanya ketidakpastian global gitu ya. Dan ada angka atau level yang diwaspadai oleh pemerintah tidak? Jangan sampai tersentuh tuh harga itu. Kalau terkait hal tersebut sih mungkin lebih tepatnya di Kementerian Keuangan ya, kalau misalkan kita mau lihat, ataupun di BI mungkin ya. Angka psikologis yang mungkin itu jadi acuan. Tapi sih kalau yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah juga pasti akan menjaga pemerintah dan juga bersama Bank Sentral juga pasti akan menjaga level nilai tukar kita. Karena pun kalau dari sisi pemerintah itu akan berpengaruh terhadap APBN, terus juga nanti akan pengaruh juga terhadap ketika kita kan posisinya tadi ya impor minyak, jadi akan ngaruh juga ke besar impor. Meskipun jangan dilupakan juga Mas, dengan adanya depresiasi yang tadi terjaga ya, itu sebenarnya juga produk-produk kita yang kita ekspor sekarang relatif lebih murah. Jadi jangan lupakan itu juga yang sebenarnya kita lihat itu ada peluang juga kok di situ. Karena ada Pak Joshua dan saya lihat dari tadi sedang melihat catatannya. Sebetulnya pertanyaannya Pak Joshua, kan kalau di pasar ada komoditas, biasanya di saham sih, itu ada harga fundamental, ada harga teknikal. Teknikal biasanya melihat sejarah harga, menggunakan chart-chart statistik, ketemulah. Tapi fundamental itu biasanya akan melihat makroekonomi di suatu negara. Kalau di kalangan chief economist bank ya, Anda bergaul di situ, sebetulnya fair value, nilai wajar dari rupiah terhadap dolar, apakah di sekarang atau saat ini di mendekati 17.000 itu rupiah memang sudah terlalu lemah dibandingkan harga wajarnya atau malah terlalu kuat? Bagaimana?
Kalau saya ngelihatnya ini lebih karena faktor sentimen ya. Karena tadi faktor sentimen global, eksternal, geopolitik, dan juga tadi masih ada sentimen terkait dengan ketidakpastian terkait dengan defisit APBN. Yang ini harus diklarifikasi ataupun kita masih menunggu juga bagaimana jalannya paripurna nantinya. Karena Undang-Undang Keuangan Negara masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini, ya, dan sehingga itu pastinya akan menjadi pertanyaan besar bagi investor asing khususnya. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara fundamentalnya, external balance kita, keseimbangan eksternal kita, ini masih dalam posisi yang bagus, shape-nya yang bagus ya. Artinya kalau kita bicara current account kita, transaksi berjalan kita, defisitnya tahun ini pun juga diperkirakan masih akan berada di bawah 1%. Ya. Neraca perdagangan kita surplusnya dari sejak Mei 2020 sampai dengan November tahun lalu itu tetap surplus berturut-turut. Jadi sebenarnya in terms of fundamental dan juga cadef kita di akhir tahun lalu itu mencatatkan 156 billion US dollar. Artinya kecukupan cadef kita itu di atas ambang batas yang dipersyaratkan oleh internasional gitu untuk ya. Impor itu ya. Untuk pembayaran impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi artinya kalau kita bicara dalam hal ini fundamentalnya sebenarnya kami melihatnya justru malah dan kalau kita bicara bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan arah suku bunga globalnya, masih terdapat ruang penurunan suku bunga di US, sekalipun memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya kami tetap melihat secara fundamental level saat ini bukan mencerminkan level fundamental dari rupiah. Jadi mestinya rupiah kecenderungannya bisa menguat lagi di semester kedua tahun ini, karena kami tetap melihat bahwa kalau kita melihat ekspektasi pasar, suku bunga Amerika itu berpeluang turun di semester kedua ya. Jadi artinya Bank Indonesia pun juga memiliki ruang untuk penurunan suku bunga di semester kedua tahun ini. Sehingga ini tetap masih akan memberikan dampak positif pada aliran modal asing masuk di semester kedua. Sehingga rupiah kita mestinya akan bisa menguat meskipun relatif lebih terbatas ya dibanding ruangnya, karena pelemahannya ataupun di akhir tahun lalu pun juga kita masih bergerak di level 16.500 16.600. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.